Oke, berhubung tadi videonya error, kita coba retake lagi ya. Kita retake lagi. Kali ini kita akan membahas soal COVID, krisis ekonomi, kemudian apa ya namanya ya, bagaimana caranya kita bisa bertahan sih ya, lebih ke bertahan ya, karena semakin sulit mencari peluang, sepertinya juga sulit di masa-masa seperti ini ya, di tengah pandemi gini. Bukannya tidak mungkin, tapi agak sedikit lebih berat gitu dibandingkan pada periode-periode yang sebelumnya ya, sebelum COVID ya. Oke, jadi berhubung COVID ini, fenomena yang muncul adalah banyaknya PHK, pengurangan, pemutusan hubungan kerja, pengurangan biaya, cost reduction, kemudian penurunan revenue, dan otomatis buat para pekerja yang masih mengandalkan gaji akan ada impactnya berupa pengurangan bonus, pengurangan gaji, ataupun yang tadinya udah full time menjadi contract base. Ya itu udah banyak terjadi ya sebelumnya. Jadi buat pekerja harus pintar-pintar sekarang gitu. Sebenarnya sinyal-sinyal COVID ini bakal begini ya, apa namanya ya, sebenarnya udah sejak awal pandemi kita harus berpikir seharusnya ya. Cuman mungkin bagi sebagian orang termasuk saya yang selalu mungkin sedikit optimis bahwasanya keadaannya akan menjadi lebih baik dan lain sebagainya, itu lupa gitu bahwasanya ini implikasinya ternyata lumayan berat ya buat kita semua gitu. Dalam artian selalu muncul varian baru, terus berakibat kepada lockdown dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya ya itu kembali kepada kitanya masing-masing ya. Dalam artian the virus is there gitu ya. Jadi maksudnya virus itu ada, tapi bagaimana caranya kita supaya tidak bersikap berlebihan dan lain sebagainya gitu ya. Terus ya yang paling penting bagaimana pemerintah bisa cepat tanggap sih dalam hal ini, penyediaan bed occupancy rate yang lebih tinggi untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi COVID ini harus butuh perhatian ekstra ya. Pertama karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi sebaiknya untuk para karyawan ini harus berhati-hati dalam hal manage keuangan atau finansialnya. The crisis is not going to be over soon, but we need to prepare. Dalam hal ini, buat yang sudah terlanjur mempunyai cicilan, nah itu sebaiknya harus segera direstrukturisasi. Call your leasing company or your bank untuk meminta proses restrukturisasi. Mungkin ya ada beberapa yang financial institution looking for the proof, bukti bahwasanya perusahaan kamu ini sedang krisis. Apa buktinya? Tapi kan diskresi ya kayak gitu ya, dari perusahaan atau dari HR. Agak malu sekali kalau kasih pembuktian seperti itu, karena kan pengennya perusahaan ya taunya sehat secara finansial gitu kan. Nah
karena itu penting buat shareholder, atau meyakinkan shareholder atau stakeholders agar tidak lari ketika diajak kerjasama gitu. Nah, mungkin itu sih konsiderasinya ya, kenapa HR itu agak reluctant atau enggan untuk memberikan klarifikasi semacam itu, memberikan bukti-bukti atau surat menyatakan bahwa ini kita sedang krisis, terjadi penurunan revenue dan lain sebagainya. Mungkin ini juga harus dibicarakan sih, harus dinegosiasi ulang sih. Ya contohnya sih meminta keringanan sebesar 50% cicilan untuk dibayar bulan selanjutnya, ataupun yang common ada itu adalah perpanjangan waktu cicilan atau tenor gitu ya. Kemudian ya berbahagialah buat teman-teman yang kalau nggak ada cicilan ngambilnya tunai gitu ya, tapi yang ada cicilan ini harus segera bernegosiasi lah sebaiknya bagaimana menyelesaikan hutang-hutangnya ini kepada leasing atau lembaga institusi lain seperti bank misalnya kalau punya KPA atau KPR gitu ya, atau leasing kalau punya cicilan kendaraan gitu, harus segera dibicarakan, harus, karena kalau telat bakal susah ke depannya. Ya semoga kita bisa keluar ya dari kondisi ini ya, dari krisis ini, dan kita bisa mendapatkan kembali ya gaji atau pendapatan seperti semula. Cuman untuk pegawai ya tadi ya, mengenai restrukturisasi utang, dan yang kedua harus berpikir kalau misalnya udah terjadi penurunan performansi perusahaan, kamu harus berpikir ini perusahaan bakal tahan berapa lama nih gitu kan. Dan kalau misalnya nggak ada ikatan kontrak, ya harus segera mungkin untuk keluar dari mungkin ya bisa dibilang zona nyaman, stay di perusahaan yang sama padahal sudah mulai stagnan revenue-nya, sudah mulai menurun revenue-nya gitu. Seharusnya ketika ada wacana-wacana seperti itu buat para employee sih sudah harus mempersiapkan ya the worst scenario, either bikin bisnis baru or either cari kerjaan baru gitu ya, ketika udah mendengar kata stagnan dalam hal laporan keuangan atau revenue-nya ya, kita harus sudah waspada karena jangan sampai telat. Sehingga ada itu satu cerita gajinya sekian 100 juta gitu ya misalnya ya, anggap aja ini fiktif lah ya, tapi dia punya banyak cicilan gitu ya, melebihi daripada pendapatannya ya, akhirnya frustasi ujung-ujungnya bagaimana caranya dia bisa melunasi, sedangkan dia pendapatannya terjadi penurunan. Bahkan terakhir kali itu kabarnya dia sempat di PHK oleh perusahaan gitu, makanya bingung bagaimana cara menyelesaikan utang-utangnya ini gitu ya. Ya salah satunya ya mungkin finalnya bakal disita semua properti dan lain sebagainya itu, kemudian dihitung ulang oleh bank, tapi bank juga kesulitan juga sekarang secara finansial ya kan, orang mau ngambil duitnya aja dipersulit kan gitu. Itu buat yang punya simpanan miliaran ya, buat pengusaha itu juga sulit untuk mengambil tabungannya dia gitu ya, dipersulit lah istilahnya. Jadi kita harus sudah ekstra hati-hati di saat-saat seperti ini. Better kita sudah mulai sadar ya kondisi ini ya, kita perlu preparation, ibarat kata seperti kisahnya Nabi Yusuf ya, dia
apa namanya, mempersiapkan 7 tahun masa-masa kering ya, dari 7 tahun sebelumnya, masa-masa yang melimpah gitu. Karena itu akhirnya dia bikin saving dan lain sebagainya. Itu adalah satu lesson learned sebenarnya dari zaman dulu, bahwasanya investasi ataupun menabung itu sangat-sangat penting untuk mempersiapkan kita di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Ya jadi mungkin itu aja kali ya. I'm speechless sih for now. Pendapatan menurun, bagaimana cara mensiasatinya? Sekarang walaupun kita bikin usaha baru, apa ya usaha yang kira-kira bakal bagus ini di saat-saat seperti ini gitu. Soalnya apa namanya, kayak kuliner itu juga sulit ya. Itu kan yang paling gampang dilakukan ya kuliner itu, dalam artian dia tidak butuh modal yang banyak ya. Untuk digital juga nggak semua orang bisa mulai digital gitu ya. Ya itu butuh perjalanan yang panjang ya untuk bisa sukses di bisnis digital. Kalau yang buat punya simpanan ya harus mulai nih, ditabung-tabung semuanya, harus mulai hitung-hitung lagi pengeluaran, kos dan lain sebagainya. Udah harus pengetatan pengeluaran, lebih banyak ditabung penghasilannya. Kemudian ya itu tadi ya, restrukturisasi utang itu penting banget ya. Restrukturisasi utang. Bisa lesson learn juga ya, kalau misalnya ngambil hutang itu jangan banyak-banyak, jangan melebihi daripada gaji ya. Memang benar teorinya 30% adalah hutang maksimum gitu ya. Jadi masih banyak cadangan kan untuk investasi dan lain sebagainya. Jangan hutang melebihi ininya. Kadang-kadang menjebak ya, menjebak ini dalam artian gini, mendingan lu dapat fixed income yang setiap bulannya sekian gitu ya, daripada bonus yang sifatnya tidak tentu gitu loh. Kalau perusahaan performanya bagus naik, tapi kalau performanya turun cair gitu kan. Itu terutama pesan buat yang new hires ini ya, buat yang mau cari-cari kerja ya, kalian harus pertimbangkan hal-hal seperti inilah gitu. Kalau misalnya oke lah awal-awal gitu ya, tapi setelah itu cari lagi yang fixed income-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi bisa lebih proper dalam hal financial planning-nya gitu. Jangan mengandalkan bonus ya. Dan paling penting lagi jangan pernah terjebak gitu ya. Wah biasanya 1 tahun 4 kali dapat bonus ini itu gitu ya. Kondisi kayak gini bingung jadinya gitu. Jadi again, patokan hutang tuh harusnya fixed income sih. Yang saya ini juga untuk diri sendiri ya, jadinya ya apa namanya, topik
grafiknya ini ya. Sebenarnya saya juga gitu, kita suka khilaf gitu kan dalam hal mengambil hutang atau cicilan gitu ya. At the end perlindungan sendiri ketika bonus-bonus itu tidak cair ataupun pendapatannya berkurang gitu ya. Tuh, jadi itu another trick juga ya sebenarnya. Terus ya poinnya itu tadi ya teman-teman, terutama buat yang pegawai ini. Satu, restrukturisasi hutang, kontak bagian leasing, bank, dan sebagainya, financial institution. Restrukturisasi hutang. Yang kedua sebenarnya sih dengan cara misalnya ya udah aset-asetnya itu dibalikin lagi, bisa apa enggak gitu ya, misalnya ke bank atau finance tersebut gitu ya. Terus apa ya namanya ya, segera deh ancang-ancang yang kedua itu ya, ancang-ancang untuk coba cari another income-nya. Another income dalam artian bisa mencari kerja dengan pendapatan yang lebih besar atau mendirikan usaha, start from small tapi rutin memberikan income gitu ya. Jadi kayak gitu solusinya untuk bertahan di pandemi ini. Mungkin itu aja, nanti kita discuss lagi hal-hal yang seperti ini. Semoga kita semuanya sehat dan diberikan rezeki yang lebih banyak lagi, melimpah. Oke, terima kasih. Sudah melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.